Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي ينقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرات العلماء والكرماء وحضرات الجماعة Masjid Jami Nurul Mubin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah dan bersama kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih dan terkhusus yang telah mewakafkan dan memperjuangkan masjid dan kegiatannya Majelis Ta'lim Nurul Mubin. Kita juga mendoakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Mubin ini. Yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari tafsir Yasin Syekh Hamamizada. Kita memasuki ayat yang ke-65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akan datang satu hari. Nakhtimu kami kunci, kami tutup. Ala afwahihim mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan berbicaralah kepada kami. Aidihim tangan-tangan mereka. Wa tashhadu dan bersaksi. Arjuluhum kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran ini mengabarkan bahwa akan datang satu hari yang mulut kita yang begitu mudah mengucap ini akan dikunci, nggak akan bisa berbicara sama sekali. Ya, ini pada saat pengadilan yang pasti adil. Kalau sekarang pengadilan banyak tapi keadilan wallahu a'lam. Kalau kita kenal orang dalam biar salah juga menang. Hukum aja bisa dipesen Pak ya. Ini ponakan saya nih belum cukup umur, gampang bisa digeser. Seandainya saya juga begitu Pak, sama Pak. Ini ponakan nih, gampang undang-undang orang dalam. Iya, bisa diatur apa sih enggak. Lah sekarang mulut kita dengan mudah hari ini ngomong A, ntar sore ngomong B. Wah, anak saya mah belum layak, belum ada pengalaman. Baru 2 tahun dia, baru 2 tahun. Lah tahu-tahu begitu ditanya bukan saya, orang-orang. Ngomongnya sekarang ngomong begitu, tapi nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya akan dikunci kelak, nggak akalan bisa ngomong. Tapi wa tukallimuna aydihim, yang ngomong adalah tangannya. Ini yang ngomong. Iya ya Allah, mulutnya sih ngomong begitu, cuman ini disuruh tanda tangan. Awas lu kalau untuk dilolosin. Awas, tanda tangan rek. Ini yang nanti ngomong nih. Mulut udah gak bisa. Kemudian walasyhadu arjuluhum, kaki mereka juga akan bersaksi, benar ya Allah saya diajak langkah kok. Kakinya ngomong bima kanu yaksibun, dari apa semua yang mereka kerjakan. Ya termasuk kita-kita ini ngelesnya mah gampang banget. Biasanya kalau lembur paling malam jam 8 Pak, kok ini sampai jam 11. Iya, banyak kerjaan. Ini ya banyak kerjaan. Ini aja belum kelar. Padahal mah kerja udah pulang jam 8 tadi, cuman kan mampir di sepanjang jalan kan lampu biar pet. Nyampe rumah bukannya istirahat Pak, megangin HP aja, ini laporan. Padahal mah lagi kalau di perumahan saya lagi banyak orang kegila-gila judi slot Pak. Moga-moga di sini nggak ada lah. Ayo, nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada di sini, nggak tahu nanti kalau keluar. Di sini nggak ada di sini. Ya kan saya bilang di sini. Ya nggak tahu nanti kalau udah ganti kostum. Ini udah taruh, ini dilepas, nggak tahu. Sekarang ngomong kita alasan ke istri kan gampang Pak, apalagi istri mungkin orangnya di rumah aja nggak pernah kemana-mana, kan dikibulin gampang. Nah iya, dikibulin gampang. Nah sekarang lah nanti wes ora iso. Ayatnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang gampang kita lepas dari jerat hukum. Apalagi tadi yang punya kenalan orang dalam bisa kong kali kong. Kong kali sama kong. Ya kong kali sama kong. Beres kan? Kalau lagunya Rhoma Irama zaman dulu itu, yang benar di penjara. Gimana Pak lagunya Pak? Yang zaman dulu tuh, yang salah tertawa, sungguh mata dunia Mas.
Asal bisa mendatangkan pengacara yang pinter, barang bukti bisa dimanipulasi, bisa diotak-atik, wong polisinya juga temen, ayo. Jaksanya temen, hakimnya temen, gimana lagi. Tapi nanti di akhirat wis raiso. Itu mereka lah, kita juga sama. Yang sekarang dengan gampangnya mulut kita ini kan merubah atau bohong. Padahal bohong itu bahayanya bohong. Satu bohong akan menimbulkan bohong 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya kayak tadi lah umpama Pak. Misalnya habis pulang kerja kok langsung pulang kepikiran agak ruwet lah, mampirlah di situ depan pasar Waru Jano jejer ya. Di situ agak musik jus. Katanya biar ngilangin stres, padahal di situ tambah stres. Di sini 2.000, di situ bisa 20.000. Gimana nggak tambah stres ini loh ya? Begitu nyampe rumah tengah malam mau jujur sama istri kan bahaya Pak kalau jujur ya. Bisa sendal melayang, piring terbang. Akhirnya Pak kok jam segini baru pulang? Iya Mak, lembur. Bohong satu ya. Loh emang lembur kan banyak kerjaan Pak? Iya banyak kerjaan. 2. Berapa orang yang lembur Pak di kantor? Banyak. Ada sebagian divisi saya lembur semua. 3. Tadi pas lembur dikasih makan sama bos Pak? Iya dibeli nasi goreng 4. Lah itu kalau istri nanya 10, bohong 10. Itu hari itu. Bisa jadi nanti minggu depan istri nanya lagi Pak, yang kemarin lemburan kok di slip gaji kok gak ada Pak. Loh, istri itu kalau masalah uang cerdas luar biasa kok Pak. Ya Pak ya. Loh, duit itu biar diumpetin di mana itu tahu. Selipin di peci sini aja tahu Pak ya. Duit sial biar diumpetin kemana masih ketahuan, namanya kan duit sial. Nah itu mulut kita nanti akan dikunci. Sementara saat nanti itu tiba, tangan kita akan ngomong bohong, bukan lembur dia mah sono, ini yang ngomong Pak. Kata kaki memperkuat, wa tasyhadu kan memperkuat. Iya bener, saya diajak situ. Stang motor yang belokin tangan, yang kaki iya bener, saya disuruh nginjek gas. Sono itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kan ayat sering-sering kita baca Pak ya. Apalagi kita orang Nahdliyin malam Jumat yasinan, ada yang meninggal yasinan, ada yang selamatan yasinan. Apalagi di sini ada kegiatan yang keliling itu ya. Oh iya yasinan terus. Hobinya yasinan kok bohong masih jalan terus ya wis kualat sama Quran aja pokoknya. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u, dan seandainya nasya'u kami menghendaki, latamasna akan kami ambil, akan kami hilangkan ala a'yunihim, pandangan mereka, mata mereka ini. Fastabaqus sirata, maka akan mereka berlomba-lomba untuk mencari jalan. Fa anna yubsirun, dan mereka nggak bisa lihat lagi. Kalau Allah menghendaki orang-orang yang dibutakan mata hatinya sekarang ini, Allah juga dengan mudah untuk membutakan mata zahirnya. Loh, orang yang buta mata itu kan masjid di depannya tapi nggak kelihatan ya. Masjid di depannya nggak kelihatan, azan di kuping, corong speaker masuk ke kamar tapi nggak kedengeran. Giliran speaker mati beneran teriak ke pengurus masjid, Ustadz Rohman speaker tadi nggak nyala ya, padahal hari nyala-nyala mulu nggak pernah nanya. Giliran mati nanya. Itu orang komplek perumahan saya begitu. Beberapa hari yang lalu itu corong itu penuh diisi sarang burung musola Pak, bukan burung gereja, burung musola, nyatanya tinggalnya di musola. Suaranya mendem dari dalam ini kenceng tapi di luar nggak ada. Lah begitu pagi-pagi saya habis sholat subuh muter-muter, Ustaz tadi subuh kayaknya azan nggak kedengeran.
Batin saya cuma mau ngomong takutnya dia tersinggung. Tiap hari juga gak kedengeran, gak pernah saya lihat sebuah ada. Nah, orangnya. Orang yang dikehendaki oleh Allah saat ini buta matanya, buta hatinya, maka Allah bisa juga menghendaki buta matanya. Tapi kenapa enggak dilakukan? Orang-orang yang tidak menerima Islam itu kan dibutakan mata hatinya, tapi matanya masih bisa melek. Yang paling mengerikan ya yang buta mata, buta hati ya di Gaza. Kalau melihat TV ya Allah. Kalau yang orang dewasa banyak luka itu kita melihatnya kayaknya nggak begitu ternyum. Kalau melihat anak-anak, kadang yang masih bayi ya Allah. Loh, itu kadang sempat berpikiran begini loh, kenapa Israel yang jelas-jelas orang Zionis kayak begitu, loh kok kayaknya seger buger, ekonominya bagus, kok kayaknya nggak kalah-kalah loh kayaknya negara yang katanya super power, kok nggak bisa berkutik? Ya Amerika nggak bisa berkutik Pak ya, manteng aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu neraka negara-negara katanya yang ada yang memegang hak veto di PBB nggak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya kok begitu ya. Apa Allah memang membiarkan seperti itu apa bagaimana? Begitu kita ngaji, ternyata dalam Quran itu di surah Al-Isra yang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan itu yang awalnya. Itu kan nama lain dari surat itu kan Bani Israel. Dan memang di situ Allah menggambarkan secara gamblang bagaimana kelakuan orang-orang Israel itu. Dalam Quran Allah udah sampaikan. Saya bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang kadang yang timbul pertanyaan kenapa Israel kok selalu menang. Itu dalam surah Al-Isra ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardh marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Wa qadayna, dan kami tetapkan, Allah yang menetapkan, ila bani Israil, kepada orang-orang keturunan Israel, fil kitabi, dalam kitab suci Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah? La tufsidunna fil ardi, sungguh mereka akan membuat keonaran, membuat kerusakan di muka bumi. Apakah cuma berapa kali? Marrotain itu kalau makna yang dipilih oleh Profesor Quraisy Shihab berkali-kali. Tapi kalau dimaknai tekstual 2 kali. Tapi beliau memilih memakna berkali-kali. Wong nyatanya ya memang berkali-kali, enggak kehitung kali. Mulai dari dulu kasus yang terbesar adalah pembunuhan Nabi yang bapak sama anak, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Itu kan bapak sama anak. Dua-duanya dibunuh oleh Israel. Nabi Isa juga sama, dikejar-kejar akan dibunuh oleh Israel, tapi diselamatkan oleh Allah. Yang berhasil ditangkap adalah murid Nabi Isa yang berkhianat dan mempunyai perawakan mirip dengan Nabi Isa, bahkan dikira itulah Nabi Isa. Maka mungkin yang diyakini saudara kita yang beragama lain, yang digambarkan orangnya brewok, gondrong, ya itu tadi. Lah kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri juga sama Pak. Ketika umur 12 tahun diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib, ketemu seorang pendeta, seorang rahib, dan seorang pendeta itu sudah mempelajari kitab sucinya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang ciri-cirinya begini. Kalau ia jalan selalu kayak ada awan yang ngikuti, jadi nggak pernah kerasa panas. Kemudian anak itu dari keturunan bangsa Quraisy. Anak itu terlahir dalam keadaan yatim. Begitu melihat anak yang lagi duduk di bawah pohon, ini pendeta udah, kalau bahasa kita ngerasa kok kayaknya ini. Kemudian nanya ke Abu Thalib pamannya, kalau bahasa kita, Pak, itu siapa? Anakku. Pertama Abu Thalib jawabnya begitu, kok saya nggak percaya kalau ya anak bapak. Anakku.
nggak percaya. Akhirnya Abu Thalib cerita jujur, ini sebetulnya bukan anakku, ini keponakanku. Cuman karena dari lahir bapaknya meninggal, ya saya yang ngurus. Karena saya yang ngurus, ya sanggup kayak anakku. Lah itu pendeta makin yakin aja, ini bener ini. Terlahir dalam keadaan yatim. Ia ketika jalan ada awan yang mengikuti. Kemudian apa kata pendeta rahib tadi? Pak, kalau bisa ini ponakan bapak, jangan diajak melanjutkan perjalanan. Nanti kalau ketemu orang-orang Yahudi ini bisa dibunuh anaknya. Ajak pulang. Kalaupun bapak tetap ngajak bawa, dijaga perketat keamanannya. Bener, akhirnya diperketat sampai perdagangan itu selesai. Begitu pulang, udah gak diajak-ajak lagi untuk keselamatan Nabi Muhammad. Karena ancaman orang-orang Yahudi itu mulai dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh sampai sekarang. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan mereka akan melakukan kesombongan dengan sebenar-benarnya kesombongan. Sombongnya luar biasa Pak ya. Biar negara kecil, tapi negara-negara besar gak ada yang bisa berkutik. Ini Quran yang ngomong. Nah terus yang ayat bawahnya ini malah yang summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadkum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Mereka orang-orang Yahudi itu, Israel itu akan dikuatkan oleh Allah. Bi amwal wa amdadkum, akan kami kuatkan mereka bi amwal, dengan harta benda. Maka perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia ini mayoritas sahamnya yang megang mereka. Begitu MUI ngeluarin itu Pak ya, kita lihat listnya, ternyata produknya sehari-hari kita pakai semua Pak. Nah yang dikeluarin Pak, ya walaupun ada yang hoax, ada yang, tapi kan ada yang diklarifikasi oleh MUI, dan ternyata produknya kita sehari-hari yang makan. Lah umpama ini air minum yang disinyalir punya mereka itu kan paling mahal ya. Umpama berapa di warung? 5.000. Yang produk ini nih, yang umpama 5.000 umpama ya. Umpama 5.000 kan nggak menutup kemungkinan yang masuk ke mereka paling nggak kan 1.000-2.000. 1.000-2.000 itu kalau satu pembeli, di seluruh dunia berapa juta, berapa miliar orang yang mengkonsumsi itu. Maka mereka wa amdadkum bi amwal, mereka akan dikuatkan dengan harta. Ini Quran yang bilang, nggak mungkin salah. Dan nyatanya memang benar. Hampir kayak konon katanya sampai Amerika nggak bisa berkutik karena perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana yang megang keturunan. Kemudian dua banin akan dikuatkan dengan anak keturunan, dan memang kecerdasan dari mereka di atas rata-rata. Mereka bisa menemukan inovasi-inovasi baru yang produk itu melekat di masyarakat sampai menjadi brand. Ini air minum biar mereknya apa aja, orang nyebutnya Aqua. Ini mereknya kan apa ini? Ted. Coba orang-orang tua kalau ke warung bilangnya beli apa? Beli Aqua kan ya? Cerdasnya mereka Pak. Padahal mereknya entah apapun, tapi karena udah kadung melekat menjadi brand, orang beli ini bilangnya. Orang beli sabun cuci yang bubuk, apapun mereknya mereka akan beli bilang Rinso, dan Rinso punya. Nah, terus apa lagi? Yang buat nyuci piring itu. Nah, apapun mereknya orang bilang akan beli Santet. Ya. Itu Quran yang bilang maksudnya. Wa amdadkum bi amwalin wa banin. Mereka itu akan dikuatkan dengan ekonominya, wa banin, dan anak keturunannya. Tapi apakah mereka nggak bisa dikalahkan? Oh, ada kabar gembira ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Cuman kan kita nggak tahu kapan ini masalahnya. Yang jadi pernyataan kapan ini masalahnya, Pak?
Fa idza jaa wa'd, itu di ayat yang ke-7. Bapak nanti nyampe rumah bisa dibuka-buka. Surah Bani Israil dari ayat 4. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma alaw tadbira. Itu kalau janji Allah nanti entah kapan sudah terbukti ketika mereka dikalahkan sampai mereka masuk bersembunyi di gang-gang sempit kayak begini misalnya, Pak. Tahu di Israel ada gang sempit atau enggak? Kita belum raksono ya. Oh, sampai masuk kemanapun akan ketahuan. Tapi kapan? Ya itu yang belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau yang mengabarkan Quran kita wajib imani, kita wajib percaya. Nah terus sekarang gimana? Nah sekarang yuk kita ini kan termasuk selemah-lemahnya iman, Pak. Man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadi. Kalau kita tahu ada kemungkaran maka rubah dengan tangan. Tangan ini yang dimaksud adalah kekuasaan. Kita punya kuasa apa? Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan kekuasaan ya dengan mulut. Sekarang kita menyuarakan lewat media sosial. Cuman media sosial kalau yang terang-terangan langsung diblokir juga. Maka beberapa hari yang lalu sampai menyamarkan gambar semangka. Ya Allah. Fa illam yastati, kalau enggak mampu fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan kekuasaan kita, enggak mampu dengan mulut diplomasi kita, enggak bisa, kita enggak punya kuasa apa-apa. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu semua paling tidak ya dengan hati, dengan doa, ya minimal kayak tadi. Di rakaat terakhir kita baca qunut nazilah. Agar pertolongan Allah segera diturunkan untuk saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina khususnya. Walaupun kadang saya kalau melihat video banyak tokoh-tokoh Islam yang justru malah menyalahkan orang-orang Palestina. Kadang kalau saya pengen ketemu orangnya, pengen saya sentil hidungnya. Ini orang kayaknya kayak ini, tapi kok kalau melihat videonya kok malah menyalahkan orang Palestina. Dia menyarankan sendaknya orang Gaza itu pindah aja dari Gaza. Itu kalau dulu di Indonesia disarankan begitu, kita mungkin tahu tinggalnya bukan di sini, Pak. Tahu di mana dah. Lah kalau seandainya Indonesia dulu dijajah Belanda kok disarankan pindah, terus kita pindah, wah Belanda seneng. Mereka menganggap bahwa kasus Gaza, kasus Indonesia ini kayak Rasulullah ketika di Mekah, ketika ditekan oleh kafir Quraisy, kemudian Rasulullah hijrah. Mereka menyuruhnya seperti itu. Ini kasusnya beda. Ini mempertahankan, bukan hanya mempertahankan agama, tapi mempertahankan tanah air. Kalau Rasulullah kan murni mempertahankan agama. Tapi ya tetap akhirnya ketika Rasulullah sudah kuat, ya kembali ke Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah yang diabadikan dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian ayat yang ke-66, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u. Ini dua ayat hampir sama nih, kalau Yasinan enggak pegang bukunya, sering keliru, Pak. Pak ya. Kadang kan ada Yasinan mentang-mentang kayaknya apal dibagiin buku Yasin, enggak usah. Begitu sampai walau nasya'u ketuker. Kan biasanya kalau ayat-ayat mirip ini kan gampang ketuker. Cerita anak saya yang pada ngapalin Quran itu, saya tanya, yang paling susah ngapalin apa? Ar-Rahman, Pak, kata dia. Lah kok bisa? Malah yang sama-sama itu pasal apa? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjutannya sering ketuker. Mirip ya. Kayak orang baca wal asri itu aja ujungnya aja ketuker watini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati
Aslinya kan watawasau bil haq, kalau pikiran lantur sampai illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Sama kayak ini, walau nasya'u, kalau yang pertama tadi lamasahna, kalau yang kedua latomasna. Walau nasya'u, dan seandainya kami menghendaki latomasna. Salah. Oh, maaf. Yang kedua lamasya'u lamasahnahu. Walau nasa'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasya'u, dan seandainya kami menghendaki, lamasakhnahum, akan kami kutuk mereka, ala makanatihim, ketika mereka tinggal di tempat mereka, famastata'u mudiyyan wa la yarji'un, dan mereka enggak akan mampu untuk bisa kembali lagi. Dikutuk. Ini umat Nabi Musa. Israel ini kan umat Nabi Musa. Kan udah pernah mengalami dikutuk oleh Allah. Jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin. Ketika itu umat Nabi Musa diperintahkan untuk ibadah hari Sabat. Hari Sabat itu kalau sekarang hari Sabtu. Karena hari besar orang Yahudi itu hari Sabtu. Kalau Nasrani Ahad. Sekarang berubah jadi Minggu. Islam Jumat. Lah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu disuruh ibadah full pada hari Sabtu. Namanya hari Sabat. Lah di tengah-tengah yang mereka pada ibadah ini awalnya ada 1-2 orang yang melipir-melipir nggak datang. Kalau kayak kita disuruh Jumatan, semuanya Jumatan, tapi awalnya ada 1-2 orang yang nggak berangkat Jumatan. Lah mereka ini rata-rata saat itu profesinya nelayan, nyari ikan. Nah begitu hari Sabtu ada 1-2 orang yang nggak berangkat ibadah, begitu dia mancing apa jala atau apalah dapatnya banyak. Cerita ke teman-temannya, wih ikan itu gacor dipancing kalau hari Sabtu. Akhirnya mereka berbondong-bondong pada berangkat nelayan, berangkat mancing pada hari Sabtu, sampai yang ibadah hari Sabtu nggak ada. Nabi Musa marah. Nah, begitu marah, ya mereka ibadah lagi, cuman pakai akal-akalan. Pasang jaring Jumat sore. Mereka kalau ditanya, saya kan nggak mancing hari Sabtu, cuman pasang jaring Jumat sore. Jumat sore pasang jaring, nanti Minggu pagi, Ahad pagi diambil. Wah, ini kata Nabi Musa yang kurang ajar. Akhirnya Nabi Musa itu kan kalau bahasa kita kan orangnya agak temperamen, mohon pada Allah, akhirnya dikutuk kunu qiradatan khasiin. Orang-orang yang pada nggak ibadah hari Sabtu dikutuk semuanya jadi monyet. Itu seandainya kalau terjadi pada umat Nabi Muhammad hari Jumat kok nggak Jumatan jadi monyet. Kira-kira kalau di jalan kita ketemu monyet banyak Pak ya? Lah itulah kalau ayat ini walau nasya'u, dan kalau kami kehendaki. Tapi kenapa tidak? Lah inilah rasa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun kesalahan yang dialami atau yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad, ada penundaan. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah masih nunda azabnya. Umat Nabi Nuhnya kesel, doain banjir kelem selesai. Umat Nabi Lut ya sama, umat Nabi Soleh sama, umat Nabi Musa ya sama. Malah berkali-kali umat Nabi Musa itu kena azab itu berkali-kali. Orang Israel katakan ngeyel Pak ya. Israel itu terkenal ngeyel. Quran sudah berkali-kali menggambarkan ketika ada kasus pembunuhan, lapor pada Nabi Musa. Yang meninggal ini orang kaya tapi nggak punya anak, yang membunuh ponakannya karena pengen menguasai hartanya. Lapor pada Nabi Musa. Lah Nabi Musa kan bukan apa yang ngurusi kejahatan, kalau polisi apa? Reskrim. Nah,
Lah tapi Nabi Musa kan nabi, dekat sama Allah, tinggal ngomong-ngomong, ya Allah, ini ada yang minta pertolongan untuk nyari kasus bunuhan, gimana ya Allah? Turun ayat. Yang ayat Al-Baqarah yang kasus nyembelih sapi. Kata Nabi Musa, "Ya, kalau kamu pengen tahu siapa yang nyembelih yang bunuh itu, sembelih seekor sapi." Ini awal kengeyelan Israel di sini, Pak. Kalau seandainya orang Israel tadi diperintahkan nyembelih sapi, langsung dijalani, bebas Pak. Sapinya mau gede, mau kecil, mau jantan, mau betina, mau udah janda, mau masih perawan, bebas. Tapi Israel kan ngeyel. Nabi Musa, yang disembelih ini sapi jantan atau betina? Nabi Musa jawab, betina. Berarti terus kebebasannya kan berkurang satu, Pak. Akhirnya yang nyari harus yang betina. Betinanya yang gimana Nabi Musa? Apakah yang pernah dipakai buat bajak atau yang belum? Belum. Akhirnya nyari yang belum. Apa yang udah pernah lahiran atau ini? Cari yang belum, berarti nyari yang sapi masih perawan. Kalau cuma nyari sapi betina yang belum kawin, belum dipakai bajak, gampang nyarinya. Yang terakhir yang susah. Nah, nanya lagi, Musa, sapinya yang warna apa? Nabi Musa saking keselnya akhirnya jawab sekena-kenanya, yang warna emas. Nyari sapi warna emas di mana? Mau dipilok? Akhirnya kan makin sulit. Orang kalau kebanyakan nanya biasanya makin sulit. Akhirnya ya wis, cari ketemu dah itu sapi betina yang sesuai ciri-ciri. Cuma yang punya sapi ini anak orang yatim yang bakti sama ibunya. Ketika ditanya, "Dek, sapimu dijual berapa?" "Saya mau jual sapi saya, cuman kalau ini sapi saya kan warnanya emas. Kalau ada emas yang segede sapi saya, atau kalau enggak yang emas seberat sapi saya, apakah akan saya jual?" Wah, orang Israel, waduh. Akhirnya itu harta yang diincer tadi itu yang punya yang orang yang dibunuh semuanya dijual, dibelikan emas buat beli sapi. Itu awal kasus kengeyelan orang Bani Israel. Yo sampai sekarang. Itu Quran. Makanya sampai dimanakan surah Al-Baqarah sapi betina itu yang menjelaskan kisah Bani Israel itu. Lah sayangnya Allah kepada umat Rasulullah itu yaitu sebesar apapun kesalahan-kesalahan kita masih diampuni oleh Allah, masih ditunggu. Bahkan ada satu hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bunyi hadisnya begini, Pak. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang melakukan kesalahan, mu'afan, ada peluang untuk diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang yang justru bangga dan mempublikasikan kesalahannya itu. Kalau orang habis melakukan maksiat, habis melakukan salah, kok dia ngumpet, nggak cerita-cerita ke orang, itu malah ada kemungkinan untuk dimaafkan. Tapi sebaliknya, ketika dia habis maksiat, kok malah bangga cerita ke teman-temannya. Bro, tahu nggak bro? Wah, semalam saya dapat pemandu karaoke, mantep. Padahal aslinya temennya nggak ada yang tahu, keluarganya nggak ada yang tahu. Tapi cuman karena dia malah cerita-cerita. Lah ini yang tidak boleh. Kalau misalnya kita punya kesalahan di masa dulu, di masa muda dulu, jangan diceritakan sekarang. Terus pokoknya dipendem sedalam-dalamnya. Itu perintah Rasulullah begitu. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu kesalahannya diampuni kecuali orang yang dengan bangga malah menceritakan dosanya. Misal, memang dia kesalahan itu sudah di masa dulu sih. Lah begitu melihat anak-anak apigi pada mabuk misalnya, terus dia nyamperin, lu baru minum seseloki udah deyek. Lah gua dulu sekrat langsung nyusep di got. Kayaknya itu bangga loh. Kesalahan di masa lalu justru malah membuat dia bangga. Ini yang justru nggak boleh, Pak. Dalam Islam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap kesalahan kita di masa lalu itu akan diampuni asal kita tidak mencerita-ceritakan kepada orang. Kalau memang kita punya kesalahan, terus pokoknya ditutup sedalam-dalamnya. Jangan sampai diceritakan. Nah, ayat ini walau nasya'u lamasaknahum ala makanatihim
mastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Kalau Allah mau, orang-orang yang kelakuannya naudzubillahi min dzalik itu bisa dikutuk sesuai dengan kelakuannya. Yang kelakuannya kayak monyet serakah bisa dikutuk oleh Allah kayak monyet. Orang yang kelakuannya kayak maaf anjing mama bisa, tapi Allah enggak melakukan itu karena sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun dosa kita. Kalau ada keterangan ya dalam kitab Syaraful Ummati Muhammadiyah kalau nggak salah. Itu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ini adalah yaitu bahwa kalau umat yang terdahulu melakukan kesalahan, azabnya, siksanya kes. Asal nabinya ini sudah di puncak kemarahan, di puncak itu berdoa azab datang. Tapi Nabi Muhammad SAW dan umatnya biar bagaimanapun itu Israel sekarang kayak begitu masih ditunggu siapa tahu tobat. Tapi kalau udah malam yuhurgir kok rohnya tinggal nyampe tenggorokan baru menyatakan tobat, telat udah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuhurgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama roh ini belum hanya tinggal di tenggorokan. Kalau masih ada nyawa yang kayak kita ini masih sehat, sebesar apapun masih ditunggu siapa tahu. Lah inilah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Barzanji itu yang sering kita bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini itu Rasulullah itu bercita-cita besar kalau bisa jangan sampai satu pun umatnya itu masuk neraka. Maka asal masih ada kesempatan ditunggu sebesar apapun. Makanya yang Rasul yang begitu sayangnya aja kepada umatnya, masuk kadang kita suka menvonis orang lain syirik neraka. Rasulullah aja enggak gitu. Kepengennya pokoknya semua anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepengennya semuanya masuk surga. Enggak ada kepinginan Rasulullah satu pun umatnya masuk neraka. Lah cuma kadang sekarang ada orang amalan asal enggak sama divonis bid'ah, sesat, neraka. Emang neraka punya siapa? Kayak punya kenalan orang dalam aja. Kalau punya kenalan orang dalam ya beres. Ini ayat yang ke-67. Ayat yang ke-68, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun wallahu a'lam bissawab.